Enggak. Tapi lah, aku mikir di Hong Kong nggak seseram di Indonesia deh. Anggur. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong. Aku lagi bersihin tempat ini sembayangannya mbahku. Ini sih katanya mbahku itu ya tempat buat buat menghormati leluhurnya kayak gitu. Terus, nah itu mbahku itu nyuruh aku ini dibersihin dulu. Habis itu aku nanti disuruh beli semacam kertas buat nutup ini semuanya kayak gitu. Tapi ini aku masih beresin ini, ternyata di dalam lemari ini banyak banget kayak ini minuman-minuman gitu. Kayaknya ini minuman mahal deh. Nih, nggak pernah dibuka, aku aja nggak pernah buka lemari ini. Karena kalau misal kemarin-kemarin kan masih ada kakekku gitu, aku nggak berani ya. Ini karena disuruh sama bosku, jadi aku buka bersihin. Ya Allah, banyak ini kecoa yang udah pada mati gitu. Terus ini nanti aku habis balikin ini ke dalam, terus selesai itu ngepel ini lantai. Ya Allah, debune pada ambrol saking ngeresek di dalam sini. Nah ini obat-obatnya mbahku yang udah ditaruh di bawah sini sih, biasanya disimpan kayak gitu karena stoknya banyak banget. Kayak gini nih, ini tuh obat batuknya kakekku ya Allah, mbahku ke nenekku ke polai. Obat batuk gitu segini banyaknya. Terus ini masih ada yang besar gitu, ini buat asmanya gitu, kayak alat gitu. Suruh diberesin semuanya sama bosku. Jadi ya aku hari ini harus beres semua. Terus habis ini, habis ngepel, baru aku beli kertas yang buat nutup ini. Ya semacam buat inilah acara tradisionalnya orang Hong Kong kayak gitu. Ngaduk tadi aku pas lagi bersihin ini udah permisi dulu ya. Nah sekarang aku mau ngembaliin ini minuman-minumannya. Belum dibuka belas sama kakekku, ini nggak tahu tahun berapa minuman kayak gini. Biasanya itu dikasih sama orang, terus sama kakekku disimpan. Kalau yang ini tuh biasanya emas, nih patung emas kayak gini, tapi disimpan sama mbahku gitu. Ya karena mungkin nggak ada lemari pajangan ya, rumahnya sempit. Ini semuanya minuman kayak gini nih. Sekarang aku mau pergi ke toko yang khusus buat peralatan perlengkapan orang meninggal gitu. Mau beli kertasnya, kertas nggak tahu lah, udah di ini sih sama majikanku, udah ditulisin di WhatsApp gitu, pakai bahasa Cina juga. Tempatnya deket sih, cuman di bawah apartemen persis, arah yang menuju ke pasar gitu. Mungkin nanti aku mampir ke pasar bentar buat beli cabai. Aku kebetulan udah kehabisan cabai.
唔該，我玩唔到啊，唔識嘢，我照聽咯。Oh. Aku habis beli ini kertas buat apa ya, nanti sembayangan nutup itu sembayangannya kakekku. Belinya disuruh 2 lembar sih kayak gini nih. Terus nanti nih itu buat ditutupin di tempat sembayangannya kayak gitu. Nah, yang warna putih itu di depan, kalau yang warna merah itu buat di dalam. Nanti aku yang masangin. Gitu, ini ada artinya ya. Nanti kalau pas aku lagi masang, kasih tahu artinya. Ya, kalau yang penakut ya agak serem juga sih. Aku aslinya itu penakut sebenarnya. Terus aku tadi tuh mampir ke pasar sebentar. Ini taruh sini dulu. Beli ini tempe sama lombok. Di rumahnya majikanku udah nggak ada lombok. Jadi aku tadi mampir sebentar, cuman di pinggir toko itu yang barang-barang buat ini sembayangannya orang Cina kayak gitu. Yaudah, ini aku mau langsung aku ini mau beresin ini ya belanjaanku yang cuman dua belanjaan lah, tempe sama cabai doang, terus mau masang ini langsung kayak gitu. Katanya hari ini harus dipasang gitu. Nanti pas lagi masang pokoknya aku jelasin ini artinya apa kayak gitu kan. Lah kok ya malah aku yang jadi ini yang menjalankan sembayangannya. Bukan sembayang sih, ini cuman kayak tradisional Chinese kayak gitulah, buat kalau ada yang barusan kematian gitu. Permisi, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ini tuh yang ada tanda merahnya itu ditaruhnya di atas. Ini kan nggak ada. Nah, kayak gini. Aku mau pasang ke bawah. Pasang bagian bawahnya. Udah tertutup semuanya ya pakai kertas ini. Ini tuh kemarin pas aku lagi disuruh sama majikanku, suruh beli kertas ini. Nah itu terus aku tanya memangnya buat apa kayak gitu. Ternyata ini artinya ya biar arwahnya kakek itu kembali ke rumah, nggak kayak ibaratnya nggak di luaran kayak gitu. Jadi dia tahu kalau ini loh rumahnya kayak gitu. Jadi ya kalau misal pas kemarin aku dikasih tahu kayak gitu ya agak gimana gitu, takut. Terus aku ngomong kayak gini, nanti kalau aku liatin kakek gimana kayak gitu. Enggak, dia nggak bakalan ngeliatin kayak gitu kan. Itu majikanku masih bercanda, mungkin biar aku nggak takut sih kayak gitu kan. Tapi kan namanya aku ya manusiawi sih, kalau misal aku berpikiran aduh ntar kalau kakek datang gimana. Kan kalau di Indonesia kan terkenalnya kan kayak gitu, kalau misal orang meninggal belum 40 hari kan masih di sekitar rumah kayak gitu. Nah ini katanya ditutup kayak gini tuh biar arwahnya kakek itu bisa tahu ini rumahnya kayak gitu ya, kayak kertas pemanggil arwah kayak gitulah katanya. Terus aku ya dalam hati, ya Allah aku harus pasang ini.
harus pasang ini, ntar takutnya gimana gitu kan. Tapi lah aku mikir di Hong Kong nggak seseram di Indonesia deh, perasaan kayak gitu. Nah ini udah selesai, terus aku disuruh sama majikanku ngumpulin kayak popoknya kakekku yang masih ada gitu, terus sama susunya gitu, karena nanti katanya itu mau dikasih ke orang tuanya temennya majikanku kayak gitu. Nah ini udah selesai, aku itu dikasih tahu kalau misal pasangnya itu yang merah bagian dalam, yang putih itu bagian luar kayak gitu, jangan sampai kebalik kayak gitu ya. Ternyata kertasnya itu ya tipis banget, kayak kertas apa ya di Indonesia, kayak kertas druang gitu yang buat layangan gitu. Nah tipis banget kayak gini. Mungkin ini sampai ya nanti kalau misal kakekku udah di kremasi gitu mungkin boleh dibuka kayak gitu. Sekarang kan kakekku masih di kamar mayat, terus nanti nunggu apa ya, nunggu habis Imlek lah kayak gitu. Nah ini mungkin kayaknya nanti dilepas. Takutnya itu ya nanti nenekku itu kan tangannya kan kadang jahil, di sobek-sobek, disentuh-sentuh kayak gitu. Takutnya itu kemarin sih majikanku ngomong nanti kalau nenek ini apa tangannya nyentuh-nyentuh, kalau kamu lihat jangan di itu ya, takutnya disobek kayak gitu. Aduh. Aku lagi beresin susunya kakekku ya, ini padahal baru diminum berapa lah, pas itu kan aku pernah bilang beli susu sampai habis $500 gitu. Nah ini baru dimakan sedikit, diminum gitu sedikit. Terus kakekku masuk rumah sakit. Pas itu kan karena mbokku mau pergi ke Jepang, nah itu langsung beli ini, pesen banyak gitu. Nih, jadi nanti ini ya dikumpulin buat orang tua temennya mbokku gitu, biar nggak mubazir gitu sih. Lagian ini juga susu nggak boleh diminum sama nenekku, karena nanti katanya kalau nenekku minum susu ini malah jadi tambah gemuk, padahal nenekku itu kan disuruh diet kayak gitu. Ini kardus kosong. Nah ini pernah aku itu yang di video juga, yang sumbangan dari pemerintah. Ini tuh popok yang celana, popoknya kakekku. Yang ini satu dus kan isinya 4 bag kayak gini, 4 bag kayak gini. Ini tuh belum dipakai, belum dibuka juga. Terus yang ini tuh masih satu, ini masih satu tapi udah kurang sedikit lah. Berarti itu pas habis dapat dari pemerintah itu cuman dipakai dua lebih sedikit lah kayak gitu. Nah ini nanti aku mau masukin ke kardus, mau masukin ke kardus, aku kasih tahu ke nyonya bosku gitu. Kalau yang ini itu ya mereknya sama kayak gini, tapi kan ini yang kreketan gitu, bukan yang celana. Kalau yang ini tuh, ini sama ini tuh celana kayak gini, modelnya gitu. Biasanya kalau yang kreketan ini dipakai buat di rumah sakit, kan susternya nanti kalau misal bantu ngelepas sama nyopotnya gitu lebih mudah. Kalau celana kan susah kayak gitu kalau dipakai sama orang yang lagi sakit gitu. Jadi kalau ke rumah sakit bawahnya itu yang kreketan kayak gini. Terus ini yang dibuka sama nenekku, tapi ini kok agak kotor ya, nggak usah lah ini. Sama nenekku itu kadang mainan popok terus diumbra-umbra baik. Ini masih ada satu, lumayan lah.
di itu kasihkan juga. Kalau yang itu tak buang, udah kotor gitu, nggak layak pakai gitu. Besok tinggal beresin baju-bajunya kakekku, entah kapan selesainya. Kok ini lebih besar ya, susah masuk dus, nanti takut jebol. Bisa ya, bisa. Aduh, nanti tinggal nyari tempat wadah buat ini susu. Masih ada 4 dus juga, isinya 4, 1 dusnya gini, kayak gini. Alhamdulillah udah selesai beresin itu tempat sembayangannya kakekku, sama pasang kertas pemanggil arwahnya kakekku gitu ya. Apa nyebutnya gimana aku nggak tahu, kalau misal salah ya maafkan. Aku karena disuruh ya, jadi ya setauku itu kayak gitu dijelasinnya, kayak gitu artinya. Nah ini alhamdulillah popok-popoknya udah terkumpulin sama susu-susunya kakekku kayak gitu. Tinggal aku beresin ini pakaian sama baju celana yang disukai kakekku, nanti buat dibawa ke sana, ke kremasian gitu. Ya udah ya Lur, makasih yang udah ngikutin video aku, semoga bermanfaat. Kalau misal ada majikannya meninggal ngapain aja kayak gitu, aku aja baru tahu kayak gitu. See you next video, bye bye.